Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Seristompul dengan NPM 2578253 dari kelas 2B dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Oke, baik, pada video kali ini saya ingin mengerjakan tugas hands-on video yang dimana untuk melengkapi tugas saya pada modul 1 di lab session 3 Modules Package and PIP pada program Automation Text Simulator. Oke, kita langsung masuk ke soal yang ingin kita kerjakan. Di sini kita disuruh menjelaskan dan menjalankan langkah-langkah pada modul 1, modul package and PIP 1.3, section 3, modules and package, section 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3. Oke, kita langsung masuk ke modulnya. Kita masuk ke modul. Ke modul yang pertama, kita di sini ditanya apa sih itu package. Package itu adalah folder yang berisi beberapa modul Python. pada mini project saya membuat ada sebuah package berada di NetOps. Kenapa saya meyakinkan NetOps ini sebagai package? Karena di NetOps ini ada sebuah file initpy yang dimana fungsi initpy ini adalah agar folder NetOps dikenali sebagai package. Dia sebagai penanda gitu. Jadi kalau initpy ini tidak ada di NetOps, jadi NetOps tidak boleh dikatakan sebagai package atau ya package. Jadi dengan adanya package kita dapat memisahkan program kita berdasarkan fungsinya, sehingga program kita itu lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Oke, kita lanjut. Modul 1.3.1 sudah terjawab. Kita ke modul 1.3.2. Di sini kita melihat bagian modul. Apa sih itu modul? Modul itu adalah file Python yang berisi fungsi atau kode yang bisa digunakan kembali di file Python lain. Tujuan penggunaan modul ini adalah supaya kode kita itu lebih rapi, terstruktur, dan tidak berantakan. Pada mini project saya ini, saya menggunakan modul itu di CKRPY. Pada bagian CKRPY, di CKRPY ini saya ada dua fungsi sini dan ini. Fungsi yang pertama itu mengecek router, fungsi yang kedua mengecek switch status. Pada fungsi ini kita disimulasikan untuk pengecekan status. Jadi di sini nanti di fungsi ini bakal mengembalikan up dan down, pembaliannya juga itu secara acak karena menggunakan return random choice. Oke, kita masuk ke modul 3. Mungkin modul 1.3.2 udah terjawab. Kita masuk ke 1.3.3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang if name main. Kenapa saya menggunakan if name main? Karena di sini saya sudah menggunakan membuat sebuah sublime di bagian main text. Sini saya sudah membuat sublime di modul tes ini. Di sini ada dua sublime yang dimana modul tes py dan main test py ini sebagai file dan main ini sebagai import. Kalau di sini saya ingin menjelaskan if name main ini, kalau kita langsung menjalankannya secara langsung, maka nanti hasilnya name sama dengan main.
Tapi kalau kita ingin mengimpor ke main test, jadi hasilnya ini name mainnya ini bakalan berubah menjadi kita lihat aja nanti, soalnya kita harus run dulu supaya kita bisa melihat hasilnya. Kita langsung aja ke run. Kita terlebih dahulu ngerunning modul test py. Kita masuk ke cmd. Sini kita masukkan python modul py. Sorry, kayaknya ada yang salah. Coba kita lihat. Oh, maaf, ada kesalahan. Sini saya lupa memasukkan teks python modul test py. Nah, kita melihat di sini karena kita menjalankannya langsung, maka hasilnya itu menjadi name main di sini. Tapi kalau kita ingin mengimpor, nah, tunggu, ada di sini juga ada keterangannya, file dijalankan langsung. Tapi kalau kita ingin mengimpor, kita masuk ke cmd ini, cmd main text python main text.py, enter. Ada kesalahan juga, ada yang kurang. Kalau kita ingin merunning, jangan sempat ada yang kurang, dia bakalan tidak jalan. Jadi kita ulang, python main test py. Oke, kita buat. Nah, karena kita di sini mengimpor dari file main test mengimpor dari modul ke main test, maka hasilnya itu name modul test. Nah, kita melihat ada perubahan kan. Di sini kita melihat yang pertama, karena kita menjalankan secara langsung, di sini name-nya itu hasilnya main. Padahal di sini name hasilnya modul test dan keterangannya file diimport sebagai modul. Ini file main gitu. Oke, selanjutnya di bagian di mini project saya juga, saya menggunakan package di bagian NetOps berisi checker, dan di file main test ini kita mengimport fungsi tersebut menggunakan perintah. Oke, kita langsung masuk ke soal lagi. Kita lihat soal. Setelah kita menjalankan modul ini, berapa modul tadi, sini kita disuruh menunjukkan dan menjelaskan progres kerja dari mini project 1 berupa struktur, directory, dan package. Kita masuk ke mini project saya. Masuk. Nah, kita di sini melihat ada dua ini file, NetOps dan main. NetOps ini tadi sebagai package, dan ini main 2578253 sebagai file utama. Di sini berisi program-programnya. Nah, kita bakal masuk ke sini ke file utamanya. Di bagian pertama, di bagian atas, di sini kita menampilkan atau membuat header yang berisi judul, nama saya, npm, dan labnya. Maka nanti ini kalau kita jalankan, ini headernya ini bakalan di bagian teratas atau bagian pertama. Dan di sini saya juga menggunakan mengimport library tabulet. Di sini menggunakan library tabulet.
Tapi sebelum saya menggunakan ini, terlebih dahulu saya sudah menginstal di pakai pip di CMD. Oke. Selanjutnya pada program saya ini saya menggunakan menu CLI yang dimana ada while true sebagai perulangan. Gini, kalau di bagian while true ini kita dapat nanti kalau waktu kita ngejalanin ngeran, kita dapat kalau ingin mengecek router kita tinggal milih nomor angka 1. Kalau ingin mengecek cek switch kita tinggal masukkan angka 2. Dan kalau kita ingin keluar dari program ya, kita tinggal masukkan angka 3, maka programnya akan selesai. Itu kita coba lihat ini lagi. Lalu kita kita disuruh menghasil running program yang dijalankan melalui modul utama. Kita ngerunning program kita coba running mini projectnya cmd. Ini kita akan running Python main 25782053.py. Nah, sesuai yang saya bilang tadi, headernya bakalan tampil terlebih dahulu dan menu CLI nya. Kita ingin melakukan perulangan saya bilang tadi, while true nya. Saya juga kurang lupa tadi menjelaskan. Di sini juga kita menggunakan if dan elif dan else. Nah, kita ingin melakukan perulangan, kita ingin mengecek status routernya, kita masukkan angka 1. Nah, kita melihat di sini bahwa hasilnya device-nya router, statusnya up. Kita ingin mengecek status switch, kita tinggal masukkan angka 2. Kita melihat device-nya switch dan statusnya up. Dan kita ingin keluar dari programnya, kita masukkan angka 3. Nah, dan di sini hasilnya keluar dari program, terima kasih gitu. Hasil runningnya udah jelas. Dan di sini kita disuruh seperti disuruh merunning flag 8 tanpa adanya pelanggaran. Kita bakal mengecek apakah ada yang salah pada program saya ini dengan menggunakan flag 8. Tapi terlebih dahulu kita menginstal di CMD flag 8-nya. Oke. Saya akan menggunakan flag 8 untuk mengecek kesalahan pada program saya. Flag 8. Nah, kita lihat di sini bahwa pada program saya tidak ada lagi kesalahan karena kemarin waktu saya ngerjain ada beberapa kesalahan, tapi saya sudah perbaiki. Berarti tentang flag 8 udah selesai. Dan selanjutnya di sini kita disuruh menjalankan PyDoc, dokumentasi dari seluruh fungsi dan modul. Kita akan menjalankan PyDoc. Python PyDoc m net, maaf, kita cek ini dulu, takutnya salah. Oke. Netops checker. Terus ada yang salah kayaknya, kita coba lihat filenya, soalnya saya lupa. Kita coba lihat harus menggunakan PY. Oke, kita lihat di sini. PY cek
apa ini, Python PyDoc NetOps. Sorry, saya lihat ini dulu cara ngeceknya. Bentar ya. Kayak oh alah, saya nggak menggunakan ini tanda titik, nggak menggunakan kata tanda titik. Saya chapter kayaknya ini sudah benar, kita enter. Loh, masih ada yang salah ya. Python m, kita coba ketik lagi net PyDoc. Walah, ini masih salah ini. PyDoc net ops checker. Oke, sini sudah berhasil. Kita melihat di sini bahwa dokumentasinya sudah keluar dari dokumentasi modul dan fungsi. Dan setelah itu kita ingin mengecek yang satu lagi. Kita coba Python min m, Python min m PyDoc main 25782053. Oke, di sini kita lihat sudah berhasil juga, bahwa dokumentasinya sudah keluar. Dokumentasi ini berasal dari mana sih? Karena ini berasal dari docstring yang kita masukkan tadi, program dan fungsi-fungsinya. Kita lihat soal lagi. Mungkin sampai situ ini penjelasannya. Jadi kesimpulan dari tugas video ini dan mini project ini, dengan kita menggunakan modul dan package, program kita itu lebih terstruktur dan mudah dikelola. Dengan menggunakan tip, kita dapat menginstal library tambahan seperti tablet untuk memperbarui tampilan output program kita. Jadi modul dan package itu sangat membantu bagi kita untuk mengerjakan mini project ini. Oke, mungkin cukup sekian pengerjaan hands on saya. Adapun kesalahan yang saya buat, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.